Teori evolusi, manusia, alam, dan perjalanan yang tak terduga. Pagi itu, Sophie menerima surat yang berbeda dari biasanya. Tidak ada salam panjang atau pertanyaan filosofis yang rumit. Hanya sebuah nama yang tertulis di bagian atas kertas. Charles Darwin. Sophie langsung penasaran. Ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Seorang ilmuwan yang mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Tetapi bagaimana seorang ilmuwan bisa begitu penting dalam perjalanan filsafat? Ia membaca lebih lanjut, dan seketika itu juga pikirannya dipenuhi dengan gambaran hutan lebat, lautan luas, dan spesies-spesies yang berevolusi selama jutaan tahun. Darwin dan kapal Beagle, perjalanan yang mengubah segalanya. Pada awal abad ke-19, seorang ilmuwan muda bernama Charles Darwin berlayar dengan kapal HMS Beagle dalam sebuah ekspedisi ilmiah. Tujuannya, menjelajahi dunia dan mempelajari alam. Di Kepulauan Galapagos, Darwin mengamati sesuatu yang sangat menarik. Ia melihat berbagai jenis burung finch, tetapi masing-masing memiliki paruh yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kuat untuk memecah biji, ada yang ramping untuk mengambil serangga. Kenapa burung-burung ini begitu berbeda, padahal mereka hidup di pulau yang berdekatan? Saat itulah Darwin mulai memahami sesuatu yang luar biasa. Makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya, dan perubahan kecil ini terjadi selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Dari sinilah lahir teori evolusi, sebuah gagasan yang mengubah cara kita memahami asal-usul kehidupan. Seleksi alam, hanya yang terkuat yang bertahan. Darwin menyadari bahwa di alam, tidak semua makhluk bisa bertahan hidup. Setiap spesies harus menghadapi tantangan, seperti cuaca ekstrem, kelangkaan makanan, atau persaingan dengan makhluk lain. Mereka yang paling cocok dengan lingkungannya akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sophie membayangkan seekor jerapah. Dahulu, mungkin ada jerapah yang lehernya pendek dan jerapah yang lehernya panjang. Tetapi ketika makanan semakin sulit dijangkau di tanah, hanya jerapah yang lehernya panjang yang bisa bertahan. Seiring waktu, sifat ini diwariskan kepada generasi berikutnya, dan akhirnya seluruh spesies berubah. Proses ini disebut seleksi alam, hanya yang paling cocok dengan lingkungannya yang akan bertahan dan berkembang. Evolusi manusia. Apakah kita bagian dari alam? Saat Darwin mempublikasikan teorinya dalam bukunya On the Origin of Species, dunia gempar. Mengapa? Karena pemikirannya menunjukkan bahwa manusia bukan makhluk istimewa yang diciptakan secara terpisah, tetapi hasil dari proses evolusi yang sama dengan hewan lainnya. Banyak orang menolak gagasan ini karena bertentangan dengan kepercayaan bahwa manusia diciptakan secara langsung dan berbeda dari makhluk lain. Tetapi Darwin tidak mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet yang hidup saat ini, melainkan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama jutaan tahun lalu. Fakta-fakta yang ditemukan kemudian semakin memperkuat teori ini. Fosil-fosil manusia purba menunjukkan bagaimana tulang, bentuk tubuh, dan otak kita berubah seiring waktu. Sophie terdiam. Jika manusia adalah hasil evolusi alam, apakah itu berarti kita tidak memiliki sesuatu yang istimewa dibanding makhluk lain? Filsafat dan evolusi. Apakah manusia sekadar mesin biologis? Teori evolusi tidak hanya mengubah cara kita memahami biologi, tetapi juga mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Jika manusia hanyalah hasil dari seleksi alam, apakah kita memiliki tujuan dalam hidup? Apakah kebebasan kita hanyalah ilusi yang dikendalikan oleh dorongan biologis? Apakah moralitas kita juga berkembang melalui proses evolusi? Seorang filsuf bernama Herbert Spencer mengembangkan gagasan survival of the fittest, bahwa dalam kehidupan sosial, hanya yang terkuat yang akan bertahan. Pemikiran ini sering disalahgunakan untuk membenarkan ketidakadilan sosial. Seolah-olah orang miskin atau lemah memang seharusnya kalah dalam persaingan hidup. Tetapi filsuf lain seperti Peter Kropotkin berpendapat bahwa evolusi juga menunjukkan pentingnya kerjasama dalam spesies. Banyak hewan yang bertahan hidup bukan karena kekuatan individu, tetapi karena mereka bekerja sama. Ini berarti bahwa moralitas dan empati juga bisa menjadi bagian dari evolusi manusia. Kita berkembang bukan hanya karena kita kuat, tetapi karena kita bisa saling membantu. Sophie tersenyum. Evolusi bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dan berkembang bersama. Dampak evolusi pada dunia modern.
Sejak Darwin mempublikasikan teorinya, dampaknya terasa di hampir semua bidang kehidupan. Biologi dan kedokteran, pemahaman tentang evolusi membantu kita memahami penyakit, genetika, dan bagaimana tubuh manusia bekerja. Psikologi, ilmu tentang psikologi evolusioner mencoba menjelaskan bagaimana emosi dan perilaku kita berkembang. Teknologi dan AI, algoritma berbasis seleksi alam digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Apakah kita benar-benar bebas? Ataukah kita hanya mengikuti naluri yang telah berkembang selama jutaan tahun? Apakah manusia masih berevolusi? Sophie menutup suratnya dan termenung. Jika evolusi masih berlangsung, kemana arah evolusi manusia selanjutnya? Apakah kita akan menjadi lebih cerdas, lebih cepat, lebih kuat, atau justru teknologi yang akan mengambil alih peran evolusi alam? Bagaimana menurutmu? Apakah evolusi adalah kunci untuk memahami siapa kita? Ataukah masih ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat kita manusia? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pertanyaan besar yang menunggu untuk dijawab.